Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam ini malam Jumat. Kita konten di lokasi di Jalan Jepang. Di waktu tadi sore kita konten, kita mau nyambung lagi. Posisi sudah mendekatin ba'da maghrib. Terpaksa konten kita tunda. Tujuan kita tunda konten itu takutnya nanti maghrib, di waktu kita menjalankan maghrib sudah tiba, disitulah kita tunda. Nah, malam ini kita akan sambung kembali pengambilan barang pusaka, yaitu di waktu kita pengambilan Alkitab Istanbul. Yang kita lihat di sini, di luar sini ada sosok sinar. Nanti kita akan wujudkan sosok sinar itu berupa benda apakah dan manfaatnya buat apa, kita nanti akan kita ungkap sejarahnya. Tuh. Jadi tujuan kita ini, konten di channel YouTube ini, yaitu untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Saya jelaskan lagi, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Kalau kita melihat dari sisi bendahnya, setiap benda yang kita nyatakan itu semuanya itu buatan manusia, bukan buatan Allah atau buatan sosok makhluk jin. Tetapi benda pusaka yang dibuat manusia itu ada dua versi. Satu, ada pembuatan orang di waktu zaman dulu atau di waktu masa zaman kerajaan seperti mana kerajaan-kerajaan Sriwijaya yang berdiri. Tetapi orang-orang terdahulu dibuat benda bersejarah itu semata-mata dia membuat itu untuk mempertahankan dirinya atau mempertahankan wilayahnya atau mempertahankan raja atau kerajaannya. Gitu. Dan di situ juga di waktu pembuatan barang pusaka tersebut, di situ banyak sekali pembuatan barang pusaka, ada juga yang dibuat dan diisi dengan sosok benda-benda pusaka yang diisi dengan sosok makhluk-makhluk gaib atau kekuatan yang dibutuhkan oleh orang-orang zaman dulu atau orang terdahulu. Dan di situ juga di waktu pembuatan barang pusaka dan ada sosok khodam makhluk jinnya dan kekuatannya. Di waktu zaman dahulu agama Islam belum begitu menyebar luas. Jadi orang-orang terdahulu membuat barang pusaka itu tujuannya semata-mata untuk mempertahankan dirinya. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, pembuatan barang pusaka bukan untuk mempertahankan dirinya, tetapi membuat barang pusaka untuk zaman sekarang itu diperjualbelikan. Seperti mana orang bilang barang itu barang Shopee. Memang ada yang barang Shopee, tetapi barang Shopee itu tidak ada unsur sejarahnya, tidak ada kekuatannya. Nah, yang sekarang ini kita selusuri ini, kita akan mencari benda-benda bersejarah. Di situ juga kita akan menjelaskan pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya. Karena kita konten di channel YouTube ini bukan pengambilan barang pusakanya yang kita ungkap, bukan juga dari benda pusakanya yang kita cari, tetapi nilai sejarah dan budayanya itu yang akan kita ungkap dan kita jelaskan kepada permisa. Jadi apabila kalau kita pengambilan barang pusaka ini ada mengandung unsur kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan oleh orang-orang terdahulu, di situ kita sebagai manusia terutama yang beragama Islam, barang-barang yang seperti itu tidak layak dan tidak pantas kalau kita memegangnya, apalagi kalau kita gunakan. Tetapi kalau kita ambil nilai sejarahnya, lalu kita simpan benda pusaka tersebut, Islam tidak melarang. Dan di situ juga kita akan mencari benda-benda bersejarah yang lain. Tujuannya yang pertama untuk
yang kita cari apabila ada unsur khodamnya, kita akan buang. Dan bendahnya jika bermanfaat kita akan berikan sebagai cenderamata. Nah, kita jelaskan arti cenderamata itu berarti pemberian penghargaan dari channel YouTube kita, dan di situ juga yang kita berikan itu tidak dipungut biaya dan tidak meminta apapun. Semuanya akan kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Terkecuali kalau barang pengiriman paketnya, yaitu ongkos ongkirnya itu wajib bagi orang yang menerima, wajib membayarnya. Karena biaya paket dan pengiriman itu jasa orang. Ini yang saya jelaskan. Jadi itu aja yang kita jelaskan. Untuk pengambilannya kita memakai mediator garu, tolong garunya. Minyaknya di mana? Nah, kita memakai mediator garu. Minyaknya diambil satu kotak. Kita memakai mediator garu. Yang kedua juga kita memakai mediator minyak. Tujuannya untuk mempermudah barang pusaka tersebut, agar supaya barang pusaka tersebut bisa kita nyatakan dan bisa kita wujudkan. Oke, kita memakai mediator minyak dan garu. Tujuannya untuk mempermudah dan agar supaya kita pengambilan barang pusaka ini untuk nyaman. Dan pengambilan barang pusaka ini berkemungkinan saya akan serahkan kepada saudara Ibu Karisma. Bu Karisma siap? Insya Allah. Oke. Jadi barang ini kita akan cari dulu, kita akan selusuri permisa. Mudah-mudahan barang yang sore tadi kita lihat masih ada. Kalau jika masih ada, kita akan nyatakan dan Ibu Karisma yang akan menyatakannya. Oke, kita keluar, kita cari lokasinya. Ada di sebelah sana dan ada di sebelah sana, tapi kita coba ambil yang di sebelah sini dulu. Kendaraan. Oke, permisa, kita pengambilan barang ini posisi di pinggir jalan, persis di pinggir jalan. Nanti coba kita wujudkan, kita nyatakan, mudah-mudahan bisa kita wujudkan dan kita nyatakan. Ada di sini. Awas jalannya. Kamera dekatkan. Bisa nggak? Turun aja ke bawah itu. Nggak dalam itu. Iya. Bisa nggak kameramen? Sulit ini. Bisa nggak? Nah, di sini barangnya ada di dalam bambu ini. Ya, nanti kita bisa wujudkan. Ya, permisa. Atau dari sini kameramen. Masuk aja ke sini. Iya. Posisi sini. Iya. Bu Karisma ke ujung sana. Bersama. Iya. Nah, dari sini saya gua sebelah sini. Iya. Oke, permisa. Barangnya ada di sini, di dalam bambu ini. Nanti coba kita wujudkan ke saudara Ibu Karisma yang akan mewujudkannya. Kita akan memakai mediator minyak. Dekatkan dulu kamera. Ini bambunya dari sini. Soteng dekat-dekat lagi, lebih dekat lagi. Iya, ini bambunya dari sini. Ini. Tuh, soteng sampai ke atas. Iya. Ini di sini. Bambunya masih posisi hidup, kita semprot di sini ya. Tangan. Ya, coba dicek dulu Ibu Karisma. Ya, ada di sini, Mas. Ya, coba diwujudkan.
Dari jauh ada nyajanya Pak. Nah, gatel. Oke. Oke pemirsa, ini sudah diwujudkan kepada saudara Ibu Risma. Nanti coba kita nyatakan, tolong dipegang. Ini bambunya masih utuh ya. Oke pemirsa, ini sudah kita kupas. Nanti coba kita wujudkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan kamera. Pinggir, jangan. Oke pemirsa, coba didekatkan kamera. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu, tetapi bukan rebung yang dibilang tadi yang nggak suka dengan kita. Ya, ini kita mendapatkan batu di dalam bambu yang hidup. Ya, alhamdulillah kita bisa wujudkan. Ini sangat cantik sekali batunya. Dan barang ini kita lihat tidak ada unsur gaibnya pemirsa ya. Kita lihat ini ada yang kita lihat. Ini dari kekuatan alam. Jadi batu ini sejenis batu mustika. Alhamdulillah bisa kita wujudkan dan bisa kita nyatakan. Di sini masih ada satu lagi. Coba nanti diwujudkan ke Bu Karisma. Sini. Ya. Sini karunya. Tolong dipegang karunya. Ini batunya disimpan. Dekatkan dulu kamera. Dekatkan kamera. Ini kita bersihkan dulu ya. Dekatkan, iya. Nah di sini ada. Nanti diwujudkan ya, Bu Karisma. Silakan. Oke. Dekatkan kamera. Dekatkan kamera. Pegang. Ini pegang. Pegang apa? Oke pemirsa, coba kita bersihkan dulu. Asapnya pinggirkan karunya. Allahu Akbar. Ini pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu kecombong.
Ini penunggunya sosok macan putih permisa. Dua sosok macan putih penunggunya, tetapi wujud aslinya sejenis sosok makhluk gundurwo. Dia berupa wujud seperti macan putih. Berkemungkinan kita buang sosok macan putih dan sosok gundurwo ini. Karena kalau nggak kita buang, nanti yang kita berikan sebagai cenderamata takutnya nanti disalahgunakan bagi orang-orang yang kita berikan sebagai cenderamata. Alhamdulillah hari ini kita mewujudkan benda pusaka. Saudara Ibu Karisma yang mewujudkannya. Nanti kita akan selusuri lagi, kita cari lagi benda pusaka, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Tapi kalau yang sejenis batu mustika tadi, itu alhamdulillah tidak ada makhluk gaibnya. Itu tidak akan kita buang, tapi akan kita berikan barang tersebut. Aduh, awas, itu tajam. Oke pemirsa, kita masih di posisi jalan, pinggir jalan raya. Kita akan mencari lagi benda-benda bersejarah. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Di sini. Ada di sini Bu Risma. Bendanya ada di bambu ini. Ya. Kamera. Oke pemirsa, kita lihat dari kebatinan kita. Barang pusakanya ada di dalam bambu ini yang masih hidup dan berdiri. Ya. Nanti kita wujudkan ya. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat dan kebatinan saudara Ibu Karisma bisa kita wujudkan, kita nyatakan. Sebelum itu coba kameramen dekatkan. Sini nanti diwujudkannya Ibu Karisma ya. Sebelum diwujudkan, coba kameramen dekatkan. Ini bambunya masih hidup ya. Ya, ini masih hidup bambunya. Coba disetting sampai ke atas pemirsa. Ya, lampunya diterangkan. Iya. Terus sampai ke bawah lagi pelan-pelan, dekatkan lagi, bambunya didekatkan. Iya, naik ke atas. Nah, sampai ke bawah lagi. Iya. Nah, ini masih hidup ya. Jadi nanti dibilang nanti katanya ditanam ya. Ini nggak ditanam loh. Ya. Masih lekat ya. Masih hidup pohonnya. Nanti bisa dinyatakan sampai Ibu Karisma. Silakan Ibu Karisma. Agak disentuh yang ini. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Ini coba di shooting dulu. Kamera coba di shooting dekat-dekat, iya. Terus bambunya ini masih hidup ya. Tuh. Masih hidup sekarang ini posisinya. Udah 3 kali Ya. ya. Oke, kita akan tebang bambunya. Hari ini kita nyari rebung ya. Tapi rebungnya bermanfaat. Bukan rebungnya yang tidak bermanfaat. Kita potong dari sini aja dulu.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera jangan jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pemirsa, kita mendapatkan sosok batu, yaitu batu giok. Alhamdulillah kita mendapatkan batu giok yang tidak ada unsur kekuatannya, tetapi benda batu giok ini mempunyai unsur kekuatan dari alam. Alhamdulillah, ini tidak akan kita hancurkan, ini tidak akan kita lebur karena tidak ada sosok makhluk jinnya, ya. Oke, berapa kita dapat barangnya? Oke, alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka, semuanya 3 benda pusaka, yaitu sejenis batu. Yang pertama kita mendapatkan batu sangat unik ini batunya. Ini tidak ada sosok makhluk jinnya, sejenis batu mustika. Yang kedua kita mendapatkan batu kecombong yang penunggunya sosok macan putih, nanti akan kita buang, akan kita lebur. Tapi batunya kita akan berikan sebagai cenderamata. Yang ketiga kita mendapatkan batu giok yang ada di dalam bambu. Alhamdulillah hari ini sukses kita mewujudkan, dan saya jelaskan berkali-kali pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya, tetapi tujuan kita pengambilan ini untuk mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup, bawa sampai ke lokasi. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah sukses pengambilannya. Kita akan kembali lagi ke lokasi karena hari sudah mendekati jam 12 malam. Dunia Gokong masih tetap gentayangan, dunia Gokong masih tetap mencari unsur sejarah. Oke pemirsa, itu aja kita jelaskan. Hari ini tujuan kita untuk mengungkap sejarah. Alhamdulillah, walaupun tengah malam jam 12, kita masih tetap berusaha. Tujuan semata-mata untuk membuktikan dan mengarahkan bagi orang-orang yang tidak memahami dari unsur kebesaran dan unsur sejarah. Jadi pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi bendahnya dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Kalau kita membahas dari sisi pengambilannya dan bendahnya, itu tujuannya bukan itu yang kita cari, tetapi tujuan yang kita cari itu hanya semata-mata untuk mengungkap sejarah. Jadi kalau bagi Anda yang menonton di channel kita, tujuannya menonton untuk mengungkap sejarah dan mencari sejarah-sejarah terdahulu, itu sangat benar. Tetapi kalau Anda menonton, melihat, hanya mengeritik, ya, dan menjelekkan dan selalu memburuk-burukan orang, saya tidak marah. Tetapi biasanya kalau orang berkata seperti itu, ibarat kalau kata orang yang berkata seperti itu sama aja apa yang dia lakukan diri dia, dan di situ yang akan dia ucapkan kepada diri dia sendiri. Jadi saya jelaskan kepada Anda, konten kita ini tidak akan merugikan orang. Suka ditonton, nggak suka nggak usah nonton. Itu satu. Yang kedua juga, apabila kalau Anda mengkritik, itu berarti Anda mempunyai penyakit hati, ya. Bukan di bumi. Nggak, gini aja, saudara Kang Alien, kalau Anda ingin berdebat dengan saya, boleh langsung ke channel saya aja, ke telepon saya. Kita bahas masalah agama, ya. Kita bahas masalah agama, kita bahas masalah sejarah. Saya jelaskan lagi, tolong diam dulu Kang Yasi. Saya jelaskan lagi, kita konten ini hanya untuk mengungkap sejarah, ya. Jadi kalau Anda paham dengan sejarah, berarti Anda beragama Islam dan Anda memang tinggal di Indonesia, ya. Tetapi kalau Anda tidak mengenal sejarah, berarti Anda bukan orang Indonesia, ya. Karena orang Indonesia ini berdirinya bisa ada kemerdekaan itu karena ada
orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Ini saya jelaskan. Ya. Jadi kalau Anda dengan paham tujuan konten kita, Anda tidak akan mengkritik. Ya, tetapi kalau Anda mengkritik, berarti Anda itu tidak paham atau Anda itu mempunyai penyakit hati. Itu aja yang saya jelaskan. Oke, pemirsa, itu aja yang saya jelaskan, pengungkapan sejarah kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup aja itu Kang Yosi. Udah selesai.